saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dalam hati kita. Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kami bangkit berdiri, kita bernyanyi bimbingkan Yesus. Bimbing kami Yesus dalam Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihimu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 24 ayat 1 sampai 2. Segenap
ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan 11. Jagalah aku ya Allah. Yang menjorok keluar itu sambil ke dalam. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang pernah diambil katakan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajariku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Kita bersama-sama. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada hikmat senantiasa. Amin. Gloria Patri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan diri kembali. Kita masuk dalam epistel yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api,
sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kita berdoa. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah, yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 104 ayat 1 dan 3. Engkau kembali memberikan kami nafas kehidupan. Engkau kembali memberikan kami hari yang baru. Dan saat ini Bapa, kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Biarlah Bapa, Engkau yang berkenan hadir dalam ibadah kami ini. Bapa kami yang baik, kami ucapkan terima kasih kepada-Mu buat kasih setia-Mu kepada kami sepanjang 1 minggu ini. Engkau memberkati kami, tetap memberikan kami kesehatan, memberkati setiap pekerjaan tangan kami, memberkati setiap aktivitas dan langkah kami. Terima kasih Bapa. Lagi Bapa, di tengah-tengah saat ini kami sedang mengalami wabah virus COVID-19. Tuhan, biarlah Engkau yang tetap senantiasa memberikan kesehatan kepada kami, supaya kami dapat mampu melalui wabah ini dengan baik. Bapa kami yang baik, beberapa minggu ini kami tidak dapat berkumpul dengan saudara kami yang seiman untuk dapat beribadah kepada-Mu. Bapa, lihatlah kami, kasihanilah kami Bapa. Bapa yang baik, biarlah Engkau senantiasa memberkati kami kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Bapa, walaupun kami beribadah di keluarga kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing, tetapi Bapa, Engkau tetap melihat ketulusan kami datang kepada-Mu. Biarlah Bapa, Engkau memberikan kami hati yang sabar, hati yang mau menunggu waktu Tuhan, karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami yang tidak percaya Bapa, musibah ini pasti akan segera berlalu dan kami dapat kembali berkumpul dan datang ibadah kepada-Mu. Bapa yang baik, berilah Bapa kesehatan dan kesejahteraan selalu kami berikan kepada kami. Bapa kami yang baik, mau berdoa buat anak kami yang masih dalam pertumbuhan.
Engkau tetap melindungi mereka Bapa. Engkau memberkati pertumbuhan fisik dan mental mereka Bapa. Terlebih Bapa di tengah-tengah keadaan saat ini, Engkau tetap memberikan kesehatan supaya mereka dapat selalu sehat dan terlindungi dari segala macam penyakit. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Engkau tidak memberkati mereka, lindungi mereka apabila mereka dalam pergumulan. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjawab setiap pergumulan mereka Bapa. Apabila mereka sedang keadaan sakit, Engkau yang menjamah tubuh mereka Bapa, supaya mereka kembali sehat dan kembali memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, berkatilah setiap pekerjaan tangan kami di ladang, setiap usaha kami, biarlah Tuhan setiap usaha dan pekerjaan kami dapat mendatangkan berkat bagi keluarga kami. Bapa kami yang baik, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami baik dari penglihatan kami, dosa kami dari ucapan kami, dosa kami dari setiap langkah kami. Biarlah Bapa, Engkau yang menghapuskan segala dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Inilah doa kami Bapa, yang kami sampaikan melalui perantaraan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita. Nats persembahan kita diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita bernyanyi dari nyanyian Rohani Metodis nomor 132 ayat 1. Persembahan kita ke hadapan Tuhan. Jemaat kalian untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan mohon Tuhan memberkati.
yang terkasih, mari kita bersatu di dalam Tuhan. Ketika hari ini kami masih boleh mendapatkan kesempatan menikmati kehidupan bahkan kesehatan, ya Tuhan, itu semua kami percaya dan yakini adalah atas penyertaan-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah terlambat dalam hidup. Hari ini pun kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami beribadah di rumah masing-masing. Kami tetap syukuri itu Bapa, dan ajari kami supaya kami lebih taat, lebih sungguh-sungguh di tengah-tengah situasi ini, mendekatkan, mengarahkan diri kami kepada Tuhan. Saat ini firman-Mu akan kami dengarkan ya Bapa. Maka kuasai hati dan pikiran kami sehingga firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami menjalani hari-hari kami di tengah-tengah situasi. Berkatilah hamba-Mu, pakai hamba-Mu menyampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Apa kabarnya? Kami percaya bahwa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dan tetap dalam himbauan pemerintah dan gereja kita untuk menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga jarak, menjaga kebersihan, sehingga kita dengan iman kita juga mampu terlepas dari segala wabah yang ada pada saat ini. Ketika kita beriman kepada Tuhan, tapi tidak menggunakan logika kita, akal budi kita, dengan tidak memperhatikan langkah-langkah kesehatan yang baik, maka itu tidak cukup Bapak Ibu Saudara untuk bisa menghindarkan kita dari wabah penyakit ini. Oleh karena itu saya mengajak kepada jemaat sekalian, berimanlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan apa yang Tuhan katakan melalui setiap anjuran-anjuran yang diberikan oleh pemerintah dan pimpinan gereja, maka kita niscaya akan terlepas dari seluruh wabah penyakit ini. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Saya mengharapkan kepada orang tua untuk membacakan renungan yang sudah kita siapkan kepada seisi keluarga. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang, dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas,
taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perikop ini, firman Tuhan hari ini kami memberikan tema percaya berarti melihat. Percaya berarti melihat. Dalam seluruh kitab Injil mencatat Bapak Ibu Saudara bahwa orang-orang pernah melihat Yesus secara langsung di dalam kitab Injil yang kita miliki. Kalau kita baca di situ, kita bisa melihat bahwa orang-orang yang diceritakan dalam kitab Injil itu adalah orang-orang yang melihat Yesus secara langsung, melihat Yesus secara fisik, melihat pengajaran Yesus secara langsung, dan melihat dan mengikuti kisah kehidupan Yesus secara langsung. Sekalipun demikian, namun mereka tidak semuanya percaya kepadanya. Walaupun mereka sudah melihat dan menyaksikan, bahkan murid-murid sudah mengikuti perjalanan kehidupan Yesus, menyaksikan beberapa mukjizat yang sudah mereka lakukan, namun mereka pun masih goyah. Kita diingatkan kepada kisah ketika Yesus bersama dengan murid-murid di atas perahu. Mereka takut, padahal Yesus sudah bersama dengan mereka. Kita juga diingatkan ketika Yesus berjalan di atas air, murid-murid di atas perahu. Ketika datang angin yang cukup besar, mereka melihat Yesus, bahkan menganggap Yesus yang adalah Tuhan sebagai hantu. Mereka tidak percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada yang mengikuti dia hanya sekedar untuk mendapatkan mujizat saja, tanpa mempercayakan kehidupannya kepada Yesus. Yang lebih parah lagi, justru mereka yang menyaksikan, orang-orang sekitar di luar murid-murid yang menyaksikan, bahkan merasakan sendiri mujizat itu, justru mereka juga lah yang berteriak, salibkan dia, ketika Yesus berada di pengadilan pada saat itu. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Ini menunjukkan kepada kita secara jelas bahwa melihat sesuatu belum tentu membuat kita menjadi percaya. Banyak orang yang terheran-heran melihat mujizat yang dilaksanakan oleh Yesus. Apakah mereka percaya kepada Yesus? Belum tentu. Kita bisa mengambil keputusan dan kesimpulan sekarang bahwa mujizat belum tentu menjadi jaminan untuk membuat orang percaya kepada Yesus. Karena hanya mengharapkan mujizatnya saja, tanpa mengharapkan untuk percaya kepada si pemberi mujizat. Maka kita jangan menjadi orang Kristen yang hanya mengharapkan mujizat, tapi tidak percaya dan tidak bersyukur kepada Yesus sang pemberi mujizat itu. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi orang Kristen yang berlandaskan mujizat saja. Atau mungkin saya bisa mengajak Bapak Ibu untuk jangan mendangkalkan mujizat itu sebagai sesuatu yang dianggap supranatural. Sakit tiba-tiba disembuhkan, yang miskin tiba-tiba jadi kaya, dan lain sebagainya. Ketika Bapak Ibu saat ini masih boleh bernapas, itu pun merupakan mujizat dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu saat ini sedang sakit tapi Bapak Ibu masih hidup, itu pun mujizat dari Tuhan. Maka saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk tetap seperti khotbah minggu yang lalu, mengimani bahwa mujizat itu adalah semua rangkaian kehidupan kita ini
kita imani dan kita amini adalah rangkaian mujizat dari Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan suatu saat bagi kita. Maka dalam segala pergumulan kita pada saat ini, kita jangan mengajak dan memaksa Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kita tiba-tiba seperti simsalabim langsung hilang persoalan hidup kita. Kita amini bahwa ketika kita hadapi ini dengan kuat pun, itu adalah mujizat dari Tuhan. Maka yang kita minta sekarang adalah pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi semua persoalan kehidupan kita. Kecenderungan orang Kristen hanya menganggap mujizat adalah sebagai sesuatu yang tiba-tiba berubah secara drastis, sehingga kita jarang mensyukuri mujizat yang sering terjadi dalam hidup kita, yang setiap hari ada bagi kita. Napas kehidupan, kesehatan, kekuatan, sukacita, itu semua mujizat dari Tuhan. Makanya kita wajib bersyukur, perlu bersyukur atas semua mujizat itu. Bapak, Ibu, Saudara, Thomas adalah orang yang juga sangat dekat dengan Yesus semasa pelayanan bersama dengan dia. Namun ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia telah bangkit dari kematian. Thomas yang waktu itu tidak bersama dengan mereka, diberitahu oleh murid-murid, Thomas menjadi orang yang meragukan kebangkitan Yesus. Sekali-kali aku tidak percaya. Dia harus mencucukkan jarinya dulu ke bekas paku di tangan Yesus. Ketika Yesus datang lagi kedua kali, menampakkan diri kepada mereka, tanpa menunggu lama, Yesus langsung meminta Thomas untuk menaruh jari tangannya di bekas luka tangan dan lambung Yesus. Dengan demikian Thomas berjalan perlahan mendekati Yesus sampai akhirnya ia menjadi percaya akan apa yang dia rasakan dan saksikan sendiri. Barulah Thomas tersungkur dan sujud menyembah Yesus. Dalam kisah ini Bapak Ibu, Yesus memberikan sebuah pemahaman yang baru bahwa tingkat tertinggi dari rasa kepercayaan kita, iman kita kepada Yesus adalah sikap percaya sekalipun tidak melihat. Sikap percaya sekalipun tidak melihat. Kita saat ini percaya kepada Yesus sekalipun kita tidak pernah melihat Yesus secara langsung. Tapi karyanya, penyertaannya, kasihnya yang kita rasakan hari demi hari, itu menggambarkan bahwa Yesus itu ada bersama kita. Roh Kudus melalui kuasanya semakin meyakinkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan itu dekat dengan kita. Bahkan Tuhan itu sedang dan akan selalu bersama dengan kita. Oleh karena itu sudah sepatutnya Bapak Ibu, tidak ada lagi keraguan, ketakutan, kecemasan yang menguasai kehidupan kita. Dalam situasi sekarang ini tentu membuat kita takut dan gelisah, betul. Namun jangan sampai ketakutan dan kegelisahan kita itu menguasai kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketakutan itu yang terlalu berlebihan dalam diri kita membuat imunitas tubuh kita rendah, terganggu. Metabolisme kestabilannya terganggu di dalam tubuh kita. Dan akhirnya membuat kita semakin rentan terhadap serangan penyakit ini. Waspada betul, boleh. Kita harus waspada. Jangan anggap remeh dengan keadaan ini. Tidak bisa sekedar iman tanpa menjaga diri. Tidak boleh. Kewaspadaan itu harus disertai dengan keyakinan bahwa Tuhan menjaga dan menyertai kita. Sebab Tuhan bersama dengan kita, itu harus kita imani Bapak Ibu. Oleh karena itu, percaya kepada Yesus sekalipun kita tidak melihat Dia. Percaya kepada Yesus dalam setiap karyanya di dalam kehidupan kita. Percaya kepada Yesus dalam setiap kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita. Keadaan kita pada saat ini apapun itu, kita yakini bahwa Tuhan bersama dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jaga kesehatan. Tuhan melindungimu. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan melindungi kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat sapaan firman pada pagi hari ini. Mengajari kepada kami Bapa, supaya kami tetap kokoh di dalam iman kami kepada Tuhan sekalipun tidak melihat mujizat
yang ada dalam pemahaman kami selama ini biarlah diubahkan menjadi suatu pemahaman bahwa setiap hari-hari kami, setiap kehidupan kami, setiap rangkaian peristiwa yang kami alami itu pun semua mujizat daripada Tuhan, sehingga kami bisa bersyukur. Lindungi dan jagai keluarga lepas keluarga, jemaat Tuhan, dari wabah penyakit. Bantu kami, tolong kami untuk menjaga diri kami dengan baik, menjaga kebersihan dan pola hidup yang baik, sehingga kami Bapa bisa terhindar dari wabah. Kami berdoa bagi pemerintah kami, terus berikan hikmat kepada mereka. Bahkan para medis, seluruh relawan yang berjuang di garis depan, lindungi mereka dan tolong mereka, Bapak. Berkati mereka supaya mereka mampu menyelesaikan pemusnahan virus ini, sehingga mereka boleh kembali berkumpul bersama keluarga mereka yang mereka kasih. Terima kasih Bapak. Kami serahkan dunia dan Indonesia ke dalam tangan pengasihan. Pulihkan bumi kami, pulihkan negeri kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang sakit. Kami bawakan kepadamu Opung Aldo Sinaga dan Amang Rio Sitorus yang tetap dalam masa pemulihan. Bapa, kami berdoa kepadamu Tuhan Jama, dan biarlah mujizat Tuhan terjadi melalui setiap proses yang boleh mereka lewati, sehingga keluarga ini senantiasa mengandalkan Tuhan, dan kedua orang tua kami ini mendapatkan pemulihan, kesembuhan daripada Tuhan. Begitu juga seluruh jemaatmu yang sakit yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Engkau juga memulihkan keadaan mereka. Terpujilah namamu Bapa. Kehidupan kami 1 minggu ke depan kami serahkan kepadamu. Lindungi kami dan keluarga kami, jauhkan dari segala jenis penyakit, terlebih dari wabah virus corona ini. Terima kasih Bapa. Kehidupan kami hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dari buku kita 158 ayat 1 tambah 3, ayat 1 tambah ayat yang ketiga. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Kita nyanyikan. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Jangan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Ayat 3. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Amin. Kita bersama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan
maka anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus memberkati, melindungi, menjagai kita seluruhnya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk bersatu teduh berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.